Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang kemudian telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Senantiasa membasahi lisan kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk interpretasi rasa kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam cinta, salam hormat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Maka tentunya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pengikut, maka tentu segala aktivitas keseharian kita adik-adik sekalian itu senantiasa merujuk kepada apa yang pernah dipercontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada mata kuliah pembelajaran micro teaching. Tentunya kemarin itu sudah disampaikan kepada adik-adik semua bahwa materinya adalah pembelajaran micro teaching. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan apa itu micro teaching. Nah, kalau pada hari ini kita akan menerima materi perkuliahan terkait dengan pembelajaran micro teaching, yaitu dalam micro teaching ada manfaat yang bisa kita dapatkan dalam melakukan proses belajar mengajar atau melakukan proses micro teaching itu sendiri. Ada manfaat yang kemudian bisa kita petik dalam melakukan micro teaching. Yang pertama, itu menumbuhkan kepercayaan diri di depan kelas. Kemudian yang kedua, mampu merencanakan, memanage rencana dan mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendapatkan banyak inspirasi ya di saat mengamati teman-teman sejawat yang sedang praktik mengajar. Kemudian yang keempat, mendapatkan banyak feedback baik dari teman sejawat maupun dosen pengampu, sehingga dapat membuahkan pembenahan penampilan serta strategi dalam mengajar. Kemudian yang kelima, mempunyai pengalaman yang variatif karena mengajar di depan teman-temannya sendiri. Itu manfaat dari pembelajaran micro teaching. Ketika kita melakukan proses micro teaching, pembelajaran micro teaching, kita belajar untuk kemudian bawa materi di depan teman-teman kita ya. Ada manfaat yang kemudian bisa kita petik sebelum kita melakukan atau memberikan pengajaran ke siswa-siswa yang kemudian akan kita hadapi. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan dasar dalam proses pengajaran micro teaching ya. Jadi menurut Alien dan Ryan dalam bukunya Serial Asril tahun terbit 2011 itu mengemukakan 4 komponen dasar mengajar. Yang antara lain, yang pertama itu adalah stimulus variation atau bisa disebut juga dengan variasi stimulus. Kemudian yang kedua, set induction, yaitu siasat memulai pembelajaran.
Kemudian yang ketiga, closure atau menutup pembelajaran. Kemudian selanjutnya, yang keempat, silence and non-verbal cues atau isyarat, yaitu komponen-komponen keterampilan dasar yang kemudian ada dalam proses pengajaran micro teaching menurut Alien dan Ryan dalam bukunya Sel Asri. Ya, kemudian selanjutnya dalam pembelajaran micro teaching ada yang dikatakan profesionalisme guru. Jadi menurut Arifin dalam bukunya Arifin tahun 2000, syarat guru yang profesional itu ada beberapa. Yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai pengiwatahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Kemudian yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan. Yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep belaka. Pendidikan juga merupakan proses yang terjadi di lapangan yang bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, perkembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus dan berkesinambungan. Yaitu ada profesionalisme guru dalam bukunya Arifin, syarat guru yang profesional itu dibagi atas 4. Ya, selanjutnya di dalam materi pembelajaran teaching ini ada kemampuan guru yang harus dikuasai dalam proses belajar mengajar. Dibagi beberapa hal. Yang pertama, mampu menguasai bahan bidang studi. Kemudian yang kedua, mampu mengelola program belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, mampu mengelola kelas. Kemudian yang keempat, mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar. Kemudian yang kelima, mampu menilai prestasi belajar mengajar. Kemudian yang keenam, mampu menilai prestasi belajar mengajar, memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu menguasai metode berpikir, terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa, meningkatkan kemampuan menjalankan misi profesional. Selanjutnya memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Itu kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang harus dikuasai guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Ada 10. Nah, kemudian selanjutnya mampu menyelenggarakan penelitian sederhana, mampu memahami karakteristik siswa. Selanjutnya mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, berani mengambil keputusan, memahami kurikulum, mampu bekerja, berencana dan terprogram. Kemudian yang terakhir, mampu menggunakan waktu secara tepat dan efisien. Yaitu kemampuan guru yang harus dikuasai oleh guru sebelum kemudian melakukan proses belajar mengajar di depan para siswa-siswi yang ada di setiap sekolah yang kemudian akan dihadapi oleh setiap guru. Dan teman-teman sekalian, dalam micro teaching itu calon pendidik dapat melatih unjuk kebolehan dalam kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu. Dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi, tujuan, materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Pengertian micro teaching sendiri dalam pengajaran ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka-ragam karakternya, mengendalikan emosi,
ritme pembicaraan, bagaimana mengelola kelas agar kondusif untuk melakukan transformasi ide dan transformasi ilmu dan lain-lain. Praktik teaching ini juga kemudian dilakukan oleh calon pendidik ketika dianggap sudah cukup, ya memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Jadi sebelum melakukan praktik yang sesungguhnya di hadapan siswa, ya perlu ada paper teaching, ya. Dan itu pun harus dilakukan setiap artinya harus dilakukan setiap ingin melakukan praktik yang sesungguhnya. Jadi nanti dianggap cakap, mampu, ya baru diterjunkan untuk bagaimana melakukan praktik yang sesungguhnya. Ya, dalam pembelajaran teaching ada tahap proses belajar mengajar yang harus dilalui oleh setiap guru atau setiap pengajar. Nah, itu yang pertama itu tahap awal atau tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional itu adalah tahapan yang ditempuh guru saat masuk kelas untuk mengawali proses belajar mengajar. Tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sebelum dia mengawali proses belajar mengajarnya. Itu sebagai bentuk pengantar untuk bagaimana memasuki materi. Yang pertama tentu mengabsen siswa, bagaimana mengadakan komunikasi dengan siswa secara harmonis. Kemudian selanjutnya bagaimana menanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menanyakan materi yang belum dipahami. Kemudian mengulang secara singkat materi yang telah lalu sebagai pijakan untuk menyampaikan materi yang diajarkan, yang mengadakan kritis untuk bagaimana menjajaki tingkat kepahaman siswa tentang materi yang kemudian kita akan ajarkan. Apa tujuannya teman-teman sekalian? Ya, tentu tujuannya adalah bagaimana mengungkap kembali tanggapan siswa terhadap bahasa yang diterimanya. Sejauh mana dia kemudian memahami materi yang kemudian telah diberikan kepadanya. Itu adalah tujuan, dan kemudian bagaimana menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. Itu tahapan awal, ya, tahapan awal dalam proses belajar mengajar. Kemudian tahap inti pengajaran atau tahap instruksional, yakni tahap pengaplikasian materi yang sudah diceritakan yang disusun sebelumnya oleh guru. Jadi tahap instruksional ini atau tahap inti pengajaran adalah materi yang kemudian sudah kita buat dan merencanakan untuk bagaimana akan disampaikan kepada siswa-siswi yang kemudian kita hadapi. Ya, tentu ada beberapa hal, ya, yang harus dipahami dalam tahap instruksional ini, bagaimana menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pengajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran. Kemudian menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari itu. Nah, membahas dan menerangkan materi yang sudah ditetapkan atau dibuat. Pada setiap materi yang dibahaskan, ya sebaiknya diberikan contoh konkret atau diberikan pernyataan-pernyataan yang benar adanya. Ya, kemudian yang kelima itu penggunaan alat bantu mengajar yang dapat membantu pencapaian tujuan dari materi yang disampaikan harus disediakan seperti media pembelajaran. Misalkan ya setiap materi yang kemudian kita sampaikan, ya baiknya diberikan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk bagaimana mencapai tujuan dari materi yang kemudian kita sampaikan. Kemudian yang keenam, sebelum mengakhiri pertemuan, ya tentu guru harus merangkum dan menyimpulkan hasil pembahasan semua pokok materi supaya jelas penyampaian kita kepada siswa-siswi yang kemudian kita hadapi. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya tentunya itu bagaimana mengetahui tingkat keberhasilan tahap inti pengajaran atau keberhasilan materi yang kemudian kita sampaikan kepada adik-adik, apakah tersampaikan atau belum. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang pengajar. Tentunya tahap evaluasi ini ya harus mengadakan post test, bagaimana menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas baik secara lisan maupun tulisan. Ya, begitu. Kemudian guru memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dengan variatif untuk memperkaya pengetahuan siswa. Saya pikir seperti itu teman-teman sekalian.
adik-adik sekalian untuk mata kuliah kita pada hari ini, yaitu dengan mata kuliah pembelajaran micro teaching. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.